Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus, waktunya yang diberikan kepada saya. Ini mau saya tanyakan. Soal kholwat ini Gus. Di dalam kholwat, apabila seorang sudah masuki alam fana, kan segala sesuatunya tidak ada, termasuk diri kita sendiri. Tetapi terkadang muncul makhluk Gus. Apakah itu kita masih masuk ke alam mukasafah? Nomor satu. Terus nomor duanya seperti ini Gus. Umpamanya kita di alam fana tadi, munculnya suatu makhluk, apakah itu juga merupakan petunjuk? Itu aja Gus, matur nuwun atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun si salik ketika melakukan suluk atau kholwat, terus di situ mata hati kita dibukakan pintu alam mukasafah. Apakah, pertanyaannya, itu termasuk hidayah, petunjuk, ataukah ketika kita suluk terus diketahukan makhluk, itu termasuk kita itu masih di alam mukasafah? Jadi dua pertanyaan ini saya jawab iya. Hidayah buat siapa dan bukan hidayah buat siapa. Nanti barometernya itu tentang masalah dzikir, Pak. Yang pertama, apakah itu kasaf? Jelas. Karena itu suar itu berbentuk, bergambar. Contoh, jenengan melihat diri jenengan piyambak, ruh ini naik, sampean tahu jasad sampean duduk. Atau sampean melihat suar orang lain, gambar makhluk lain, entah siapapun itu. Apakah surga? Apakah neraka? Apakah para rasul atau arwah-arwah leluhur kita? Jelas ini disebut alam mukasafah, atau hati kita telah dibukakan Allah tentang alam-alam selain Allah yang menghuni. Mohon maaf, termasuk Lauhil Mahfud, tempat berkumpulnya buku catatan seluruh umat manusia. Terus jenengan melihat buku jenengan takdir atau zaman. Loh, Gusti Allah kasih tahu itu di dalam alam kasaf. Dan ini belum dikatakan alam makrifat, belum. Kita akan tahu, dikasih tahu oleh Allah perkara yang akan terjadi. Ini masih masuk di dalam alam kasaf, golongan ahli mukasafah. Atau gini Pak, kita itu dituakan orang, ditokohkan orang karena kita dianggap orang yang berilmu. Wis katakannya orang pintar gitu ya. Tamu datang membawa masalah. Lah, masalah itu belum jenengan ceritakan, Allah sudah kasih tahu. Apa masalah yang akan jenengan sampaikan, dan jadinya masalah ini apa yang akan terjadi, Allah sudah kasih tahu.
Dan bagaimana caranya masalah ini ndang selesai, Allah kasih tahu. Akhirnya jenengan belum ngomong, kita sudah bicara. Persoalan ini agak ekstrim, gak apa-apa Pak ya. Diusir sama istrinya gara-gara bla 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 bla. Jenengan ini pingin kembali ke rumah itu dengan harapan diterima anak dan istri. Langsung dia omong, kamu punya masalah gini. Sebabnya apa istrimu ngusir kamu? Karena diomong Pak, bla 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 bla. Sesuai dengan kira-kira hati sampean itu menyangka siapa mereka. Mesti ngomong wali, lah ngono nggih. Bukan itu Pak cirinya kekasih Allah itu. Ciri kekasih Allah itu lihat di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kekasih Allah. Hati yang sudah tidak ada rasa khawatir atau gelisah atau takut karena tawakal sudah. Loh, ayat ini loh Pak, tidak ada unsur ngapunten nih nggak ada. Dalam ayat ini keterangannya nggak ada kekasih Allah itu terus dibahas tentang unsur nasab, unsur dzurriyyah nggak disampaikan di sini. Artinya walladzina amanu atau alladzina amanu itu siapapun kalau betul-betul hatinya itu sudah tawakal, otomatis takwa, yaitu golongan orang yang menjadi kekasih Allah. Atau cirinya adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lah ini, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar berarti sudah ihsan Pak ya. Ihsan, imannya sudah ihsan, jenengan sudah makrifat. Ikutono aku jari Kanjeng Nabi. Katakan jenengan fattabi'uni, ikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, teladan ini kau, contoh ini kau lakukan, yuhibbukumullah. Yuhbib maka akan menjadikan kekasih sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti cinta sampean diterima oleh Allah. Akhirnya jenengan dijadikan sebagai kekasih. Lah, jenengan mesti kaget. Loh, kok ro ya? Padahal orang pintar itu sudah dikasih tahu Allah. Oleh karena ini bahasnya makhluk, saya sebut sebagai alam mukasafah. Lah, tujuan sampean kali kula dididik Rasul terkait risalah dinut tauhid ini, endingnya itu tidak di situ. Tujuannya itu tidak di alam kasaf. Tujuannya itu di alam makrifat, alam musyahadah. Jikalau jenengan dibukakan tentang alam kasaf, pesan saya hati-hati. Itu bisa menjadi hidayah, justru malah bisa menjadi penghalang hati sampean. Barometernya jadi penghalang dan menjadi hidayah cuma satu. Sejauh mana ketika jenengan berzikir kholwat, bawakah zikir sirul asrar ke fana'u dzikri? Itu pertanyaannya. Bawa atau tidak kita? Pertanyaan yang kedua adalah apakah itu hidayah di kasaf? Saya jawab iya, jikalau jenengan
membawa dan memfungsikan bagaimana cara dzikir sejati ini, dzikir yang disebut dzikron kathiron sirul asror itu akan menjadi petunjuk itu. Kok bisa menjadi petunjuk? Gini nanti, sebagai proses kita di muraqabah, awal sekali Allah mengenalkan dirinya, wujudnya itu dengan wujudnya dunia seisinya. Sehingga dengan adanya wujud dunia seisinya, Anda akan merasakan wujud sebenarnya. Merasakan saja, belum melihat, masih merasakan adanya wujud di dalam atau di luar makhluk atau di luar dunia itu. Berarti Allah ini masih kita isyarahkan. Ini belum dikatakan makrifat. Belum. Ini proses memangnya. Sama dengan kita, Pak, di hukum syariat, dunia seisinya sebagai petunjuk, sebagai hidayah, adanya wujudnya Allah. Wujudin dunia saisine sebagai petunjuk, sebagai tetanda wujudnya Allah. Karena wujudnya dunia yang mewujudkan Allah. Ini proses. Dimana kalau kita bicara proses, belum selesai proses loh Pak. Kita bicara proses itu belum selesai. Berarti ada jenjang lagi yang harus kita selesaikan. Kebanyakan kita enggak. Kalau sudah alim ibadai, alim dohire, sudah berhenti. Enjoy di situ. Tidak mau berpikir ruhaniyah di mata Allah. Sing penting saya al-imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Secara fisik gak cukup Pak. Harus ada proses berikutnya. Wong sekolah aja kita gak cukup, SD harus SMP, SMP harus SMA, begitu seterusnya. Itu akan menjadi petunjuk jikalau Allah sudah tidak kita isyarai. Kalau ada petunjuk atau Gusti Allah bisa kita tunjui dengan sesuatu, kita isyarai dengan sesuatu, berarti sifatnya Allah itu gak kekal. Lah terus bagaimana lu? Yuk sampean ilangi isyarai kumang. Jangan selain Allah itu kita jadikan sebagai tanda, sebagai petunjuk adanya Allah. Jangan. Ini kalau kita betul-betul mau makrifat loh ya, ke alam musyahadah. Nah terus bagaimana caranya? Itu tadi loh Pak, tolong ayo belajar ning jerone ati iki rasa iki digugah, dibangunkan. Rasa sing sejati iki digugah. Rasa apa? Aku nih Allah ini sampean gugah. Aku nih makhluk sampean buyarno. Niku mboten sesat ayo. Nyun sewu. Niku mboten kados ajarane Syekh Siti Jenar. Wis ta Pak, jenar-jenar titik gak apa-apa. Sing penting jenengan iku babalah wong mengatakan jenar-jenar titik. Lah. Sing penting sampeyan ngerti substansi daripada tauhid itu di mana? Makrifat. Makrifat itu tidak ada dua, Pak. Tunggal. Itu disebut esa. Kita makhluk enggak ada sudah. Yang ada aku Allah. Lah, niki kalau sampean itu diletakkan Allah di khos, dikatakan orang lain jenengan gendeng wis aliranmu gak tepak iki. Minggir Gusti Allah liwat. Lah. Wong saliyane Allah gak ono wisane. Ya bener toh? Tapi kalau bahasa khawasul khawas niku mboten. Nyun sewu nderek lintang, permios, permisi. Udah, tapi jero teng mriki bergelora akunya Allah. Baru ini disebut hidayah. Sekarang tadi penghalang.
Oleh karena dalam diri kita belum menerima tentang ajaran tauhid, lebih-lebih fungsi daripada zikir tauhid la ilaha illa anta dan ana ini belum kita pahami, terus kita ngamalkan satu amalan apapun itu, apakah zikir siri atau jahri atau bacaan-bacaan yang lain, terus menjadikan kasaf itu Allah buka, justru akan jadi penghalang hati kita semakin jauh terhadap Allah. Berarti tidak menjadi hidayah. Lanjut. Bismillahi nuri nuri nuru Bismillahi nuri nuru nurullah nuru Rabbi bihaqqi nur Muhammad la hayyan la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqqi illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alfi ala Muhammad. Saya mau bertanya Gus, bagaimana caranya hati ini bertawakal kepada Allah yang bisa tembus menjadi ihsan? Andaikan dalam hati berkata bahwa yang berperan, yang berbuat itu adalah Allah, dalam hati sir qalbun mengatakan demikian, tapi dalam jalalnya Allah, dalam pandangan mata itu istilahnya enggak cocok ke dalam hati kita, itu masih ada kemangkelan, ada kemarahan, cuman bisa bertahan. Tapi di sisi lain dalam hati itu sebetulnya tiada yang berbuat kecuali Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang selalu dikatakan dalam hati. Cuman di sisi lain dalam hati itu masih ada kemangkelan, kemarahan. Itu apa namanya, dinamakan tawakal nomor 1 apa nomor 2? Itu satu. Terus misalnya seseorang itu waktu sebelum mendengarkan ajan ilmu tauhid, tiap malam selalu istiqomah untuk tahajud, sholat hajat, witir, tasbih, bahkan istighfar dan sholawat beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu. Di di saat seperti itu, orang itu hajatnya itu selalu terkabul seakan-akan. Setelah mendengarkan ilmu tauhid dan juga setelah mendengarkan dari Gus Mohlason, sekarang itu orang itu kok kayak malu, kok kayak males untuk berzikir jahar mengistiqomahkan seperti itu. Dan sekarang sering duduk melamun, hanya yang ada di dalam sir hu Allah, hu Allah. Itu kadang bingung. Sekarang orang itu seakan-akan kayak gendeng gitu loh, kayak bingung, mau minta malu, kepinginnya minta. Itu satu. Itu yang dinamakan yang tadi dikir ditinggalkan, sekarang tinggal kayak seperti itu lebih baik yang mana? Yang cuman tengok-tengok ngelamun memikir terus seperti yang mengistiqomahkan yang pertama tadi. Maaf agak panjang. Yang ketiga yang dinamakan melihat karena Allah, mendengar karena Allah, seperti misalnya seseorang itu
melihat seorang wanita cantik di dalam perjalanan yang namanya kehidupan, yang namanya orang cantik, siapapun orangnya, itu pasti terlena, pasti senang, ingin, itu yang ada di dalam hati manusia. Terus kalau misalnya saya melihat, anggaplah gitu, seorang wanita cantik, waduh, Masya Allah cantiknya orang itu, lalu dalam hati berkata, oh iya, tiada yang bisa melihat dan yang dilihat kecuali Allah yang menyeliputi di dalam dan di luar orang itu dan di diri kita. Apa itu yang dinamakan melihat karena Allah? Cuman itu saja Gus, ndak bisa banyak-banyak, coba berduaan banyak Gus. Maaf sebelumnya, saya meminta maaf, dan semoga kita semua dengan adanya Gus Mukhlason diberi kekuatan iman ihsan semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan orang yang betul-betul mencapai makrifat secara zahir bukan berarti tidak pernah marah. Sebab termasuk ghadab, marah, itu sifat Allah. Cuman tinggal pertanyaannya, ketika marah-marah, hatinya dikatakan mangkel itu, yang muncul rasa itu makhluk, aku makhluk, apa aku Allah. Itu aja. Persoalan Allah ghadab iku wis mesti. Jadi kalau hati kita itu, Mbak, betul-betul lungguh ning tajalli, orang lain mengatakan iku lu marah-marah karena nggak cocok, gitu. Kita kan sebagai penonton memandang itu marahnya dia toh, dia manusia lah, ngoten toh. Tapi yang bersangkutan, kalau betul-betul dia itu dikatakan duduk di makrifat, ini tandanya loh ya. Yang marah itu Allah. Yang kedua, tanda kalau bukan manusianya, mesti ada waktunya. Misalkan, kita dimarahi orang tua, karena kita menurut pandangan orang tua melanggar hukum atau aturan, gak cocok. Loh, tanda kalau betul-betul orang tua kita itu duduk di tajalli, misalkan, gak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita sebagai sang pemandang, manakala memandang makhluknya mesti jarene wis mak repot, makrifat lho ya. Kok sik marah? Kita lupa, Pak, kalau Allah itu punya sifat ghadab. Bahasa kita bahasa amarah. Makanya tadi saya katakan, orang yang sudah duduk betul-betul di makom makrifat, bukan berarti tidak pernah marah. Suatu saat akan muncul marah, tinggal beliaunya itu mesti duduk di tajalli. Beda dengan marah kita. Kita duduk di takholi,
Sebab perkara yang gak cocok pada kita sebagai orang tua nang anak, mau marah-marah Pak, hati ini jelas terasa sakit. Kalau seperti ini, maka jelas ini tetanda tidak duduk di makom ma'rifat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini membahas tentang ghadab. Lagi ada sifat Allah sebagai Ar-Rahim, Ghafur, pemaaf. Kalau kita lah enggak Pak sebagai menungso, kita bawa sampai mati pun kita bawa, akhirnya muncul dendam tadi loh ya. Ya seperti iblis itu Pak, ngapunten. Waktu zamannya Nabi Adam masih hidup, iblis itu disuruh sujud. Wa idh qala lil malaikati, ketika saat Allah dawuh terhadap malaikat, usjudu, mereka podo sujud, menghormat terhadap karya Allah dengan bentuk menciptakan Adam, bukan mensujud pada Adam, badan. Menghormati, memuja karya Allah atas terciptanya Nabiullah Adam sebagai manusia. Illa iblis, kecuali iblis yang gak mau. Karena apa? Karena di dalam hati iblis aba wastakbar, ada sifat takabur. Artinya gini, oleh karena di dalam hati iblis itu ada takabur, sifatnya sifat sombong, lebih baik daripada Adam. Itu sebagai alasan dia itu tidak mau sujud. Kalau terhadap Allah tunduk Pak. Tapi oleh karena di dalam hati dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, sebetulnya itu sama dengan kita lebih baik daripada Allah loh, gitu loh ya. Tapi iblis gak kerasa, munculnya sombong. Makanya Allah takon, iblis, apa yang menjadikan hatimu terhalang, tidak mau menjalankan perintahku untuk sujud yang Adam? Jawabannya sederhana, ya Rob, Tuhanku, ana khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin. Gusti, saya akan jenengan jadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah liat, lebih baik mana? Otomatis akal ngomong Pak, ya luwe api toh ya. Arah situlah Pak, akhirnya tidak mau. Udah akhirnya diusir toh, dendamnya lah teko. Terus dendam sampai kapanpun, sampai anak putune, sampai sampai aku tetap disesatkan, diseret keluar dari aturan Allah, iblis. Suatu saat Pak, Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk kholwat uzlah ning gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Sebelum berangkat iblis nemuin Nabi Musa. Tolong ya takokno Gusti Allah. Tanyakan, tobatku sih wis diterima. Iso diterima. Allah jawab, bagaimana ketika saat beliau uzlah? Bisa Pak. Padahal berapa generasi anak putu Adam iku sing disesatkan, itu pun Allah Maha pengampun bila mana dia minta ampun pada Allah. Tapi Allah akan mengampuni tatkala iblis mau sujud kepada Adam. Pada saat beliau Nabi Musa kan Nabi Adam sudah tiada.
Dikatakan sepulang menerima kitab Taurat, iblis mendatangi lagi kepada Musa. Musa, bagaimana jawaban Allah? Iya, diterima tobatmu. Tapi ono syarate. Apa syarate? Awakmu kongkon sujud nang kuburane Nabi Adam. Langsung ngadeg Pak, tambah gede takaburi. Jangankan, mohon maaf lo ya, ning kuburan waktu urip waktu hidup saya nggak mau, apalagi dia sudah meninggal. Gak katik-katik. Loh, dendame sakmono Pak. Sampai kata zurtumul makobir, sampai dia mati tetap dia menyesatkan karena dendam. Kalau Allah, kita sudah bisa menyimpulkan selama kita mau tobat, oke. Kesalahan kita yang terbesar apa Pak? Syirik. Bentuknya kita beriman pada selain Allah. Dan tobat wis. Hanya itu. Terimalah ilmu, amal, istiqomah, jalankan. Karena itulah unsur untuk menghilangkan semua sifat-sifat takabur, riya dan lain sebagainya dalam hati kita. Hanya itu. Sebetulnya sederhana tau. Kalau bahasa iblis kinayahnya kongkon disuruh untuk ke makam Nabi Adam sujud tok. Lah ngoten ta? Iku lak bahasa kinayah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Khusus Nabi Adam kesalahan makan buah khuldi, dia mohon maaf, mohon ampun akan kesalahan iki. Akhirnya beliau tobati bisa diterima. Carane Nabi Adam fatalaqo. Sopo Adamu mirrobbihi. Nabi Adam itu menerima apa? Kalimatin. Kalimatin iki wahyu. Kalau bahasa kita kalimat iki apa? Mana petunjuk sing menjadikan hati sampean bisa mengesahkan Allah. Karena kita masih menduakan Allah. Ternyata itulah dinut tauhid. Jawabannya di situ. Kalau ini sudah jenengan terima di dalam hati beriman, lanjut wa amilu sholihah, amal dengan istiqomah. Fataba mongkon nrimo tobat. Sapa Allah alaihi ing ngatasé pira-pira kesalahane Nabi Adam. Kesalahan sampean kali kula pirang puluh tahun, Pak. Makanya tentang dosa-dosa liyane Allah bisa menyepuro, memaafkan. Tapi satu yang tidak Allah bisa ampuni yaitu syirik, kecuali hamba yang Allah kehendaki. Jadi Pak, lihat amarahnya itu hatinya bertajalli atau tidak. Mekaten. Selanjutnya, sebelum kami menerima didikan ilmu tauhid, kami itu setiap malam atau tiap hari punya amaliyah dzikir atau amaliyah yang lain yang sifatnya itu untuk mendorong kinabule hajat-hajat kami. Nggih. Di situ terkabulkan. Ini sebelum kita mengenal tauhid. Lah, di zona itu, di masa itu kita tidak ada hati ini ta'aluk kepada Allah, enggak ada, Bang. Ada hubungan langsung pada Allah, enggak ada. Justru inilah yang tadi ku maksud, kita itu dihijabi dengan sesuatu itu terhadap Allah. Cuman kita tidak terasa. Lalu kita bertauhid. Kalau sudah bertauhid jadi malu.
iki mau saya lanjutkan wirid-wirite atau enggak ya? Kalau saya lanjutkan saya malu sama Allah, wong semuanya itu sudah dijamin. Kalau enggak saya lanjutkan, itu bagaimana ya? Wong saya ya butuh. Lah gitu Pak ya. Udah. Sampean gak usah bingung. Sebab Gusti Allah gak tahu bingung. Pakai aja sistem khawasul khawasin tadi. Satu sisi jenengan butuh secara jasmani, satu sisi secara rohani, bila mana aku lakukan aku malu, karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya sudah, jenengan pakai sistem khawasul khawas atau wasilun. Inilah yang ku maksud, ud'uni, panjenengan iku betul-betul bertemu Allah. Berdoalah kau, tetap itu jalankan, wirid-wirid jalankan, tapi posisi hati bertajalilah. Inilah Pak nantinya itu yang kami maksud di antara dua hal, antara hakikat dengan syariat itu sinkron, miturut orang lain, tapi miturut kita bainahuma la farqa, tidak ada bedanya antara peparing kodok yang disebut dengan doa, sudah nggak ada bedanya. Dan inilah yang dimaksud ketika kau doa itu tertanda kodoknya Allah, karena posisi hati kan tajalli. Jadi rasa malu tadi sudah nggak ada, karena nggak minta kok hakikate. Syariate nggih mboten disebut orang yang sombong. Disebut orang sombong itu kan orang yang gak butuh kepada Allah lah gitu loh. Lo nyatanya sampean berdoa, akhirnya sinkron ini. Inilah teladan Rasulullah kados mekaten. Wonten teladan yang dari unsur khos, nggih meneng mawon. Diduk yo wedok ayu ya meneng mawon. Jare arek-arek gak normal kali. Nah gitu dah. Dikasih apapun. Pokoknya nggak bisa dijak komunikasi, Pak. Orang lain mengatakan kita seperti orang bingung. Itu disebut majnun. Oh gendeng ya. Bon. Tergantung kita didudukkan Allah di mana. Selanjutnya, maksud daripada makrifat adalah yang melihat dan yang dilihat itu sudah nggak ada bedanya, karena pelakunya ahad. Sebelum sampai di sini la ibsor, yang melihat makhluk tadi sudah fana. Wa mubsor, yang dilihat yang disebut Allah nggak ada. Wa basor, mata untuk memandang, melihat sudah nggak ada. Terus disebut apa? Dalam makalah ini ada makalah yang lain tentang makrifat ini, itu tidak menjelaskan. Disebut apa tidak menjelaskan. Pokoknya diem. Oke. Kalau ini sebatas ilmu, masih di tahapan ilmu, nggak apa-apa saya katakan. Saya katakan ya.
Saya berani mengatakan ini karena dasar saya ilmu, bukan laku. Nek wis laku memang nggak bisa kita bicara, diem memang. Oleh karena ilmu, sing ilmu itu tujuannya untuk menghadirkan nur tauhid, memahamkan hati sampean supaya tidak bingung. Oke, tak tulis. Bahasa syariat Allah. Turun Nur Muhammad. Turun lagi nama Ruh. Turun lagi nama Insanul Kamil. Oke. Ini proses inna lillahi. Terus proses wa inna ilaihi roji'un. Roji'un ini bisa kembali ke sini. Ini fana. 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 Tolong sampeyan sebut napa? Yaitu sehingga saya sering ini loh Pak. Ya. Sering saya itu ini loh Pak, Bu. Ya sudah. Ilmu sebatas ini cuman. Untuk menyatakan ini akhirnya jadi diem jenengan. Wis mboten komentar melih. Berarti jenengan iki ati iki dikasih bentuk apa ae sangka Allah. Jawabane sendika dawuh. Orang Jawa mengatakan nrimo ing pandum. Wis gak iso apa-apa wis. Cuman ngalir. Ya di sinilah. Lah. Orang yang seperti ini jikalau melihat wanita cantik, an-nisa al-jamalah, bagaimana? Pertanyaannya lebih baik yang mana, diam atau gimana? Ya lihat sama niki ada di posisi mana. Kalau khawasul khawas Pak, akal normal. Mungkin anak itu boleh iki. Tapi hati bukan jamale makhluk, tapi jamalnya Allah. Tapi nggak bisa dipengaruhi dengan hati. Yang bisa dipengaruhi akal sampean kali kula. Akhirnya akal mikir, iya nyonya kok tak rundingi, carane kok jek atine nyonya purun. Wah, iki aku carane. Akal iku ngoten, Pak. Ngapunten nggih, ingkang kathah estu. Iki aku wis kadung seneng. Wis nyonya diwarah, nya iki kuasane Allah. Ngoten durung-durung wis kuasane Allah. Iki perintah Allahnya. Belum dijeblosno wis ngomong ngoten. Didhawasari apa yang jeneng wong politik, Pak ya. Heeh. Wis sampean nek kepingin surga nganut aku, nganut to ya. Ngoten niku nyonya kan ya bingung to ya. Iki durung dijeblosnya guys ngomong. Iya Mak, Pak, ngoten. Ono apa sih Pak? Iki mang ya, aku jalan-jalan kenalan ambek dengan seorang wanita yang menurut aku mencorong Mak. Akal kita sering ngomong, akal lo bukan hati lo ya, akal. Sakno Mak. Ditinggal mati ayai ono yatime mah. Ayo diramut irus-irus derek Kanjeng Nabi. Loh.
Kanjeng Nabi kan yatim piatu, sing sapa wonge gelem ngramut yatim piatu wis padha ambek ngurmat apa sing dadi nasibe Rasul. Tapi situ engkas mah Kanjeng Nabi kan simah ping 4 mah. Garwane kan wakilah ana sing 4. Iki sunah Rasul ya apa mah? Sing akeh. Wong wedok lho niki sing akeh. Langsung ngadeg nang pawon beto uleg-uleg. Wis nek kaya ngeten aja diterusno, pun. Ngapunten ya, ngapunten. Kalau kita bicara tentang Quran, masalah seorang laki-laki boleh. Kan ada 2 ayat yang menyampaikan, tapi kita paham apa enggak 2 ayat itu? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna 2 wasulasa 3 waruba. Tapi pun dipedhot ayat iki ana teruse fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau di situ tidak ada sifat ngadil di antara 4 itu fawahidah ya sito ae. Tapi diterusno ayat berikutnya dalam surah lain yang sering dijadikan sebagai bahan para pendai, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaj jamak duki jaujah, jaud. Artinya menurut ayat ini wong lanang gak popo wayuh. Nikah lagi nih lho. Wayuh enggak apa-apa. Tapi sampeyan terusno ayate. Litas kunu ilaiha. Kan sudah jelas. Dhamire muannas. Mestine isime kudu muannas. Ojo jamak. Isime kan jamak. Azwaj lah jamak toh. Tapi apa Al-Qur'an meletakkan ilaiha, tidak ilaihima, tidak ilaihunna, mestine ilaihunna. Cara nahwu salah niki. Nahwu lho, ngomong nahwu lho ya. Tapi Quran iso nahwu ngalahno Quran. Halo. Mboten saged toh? Hadis pun enggak bisa. Nahwu iku terbatas, paling mentok balagul Alfiyah ibnu Alfiyah terus ndukuri Jawarul Maknun paling mentok wis. Ndukuri maneh, makanya ilmu itu terbatas. Tapi wahyu terbatas mboten? Mboten. Ternyata yang tidak bisa kita ketahui ndukuri Jawahirul Maknun itu kan enggak pernah ada kitab ndukure Jawahirul Maknun. Mentoko nahwu kan Jawahirul Maknun. Ngeten Pak. Mengapa harus ha? Sebab sebelum ha ada kalimat litas kunu. Tujuan orang nikah kan mencari kedamaian, ngeten ya? Keantengan. Nek loro ndadekno ruwet. Setong ayong. Paham nggih? Artinya jikalau 2, 3, 4 kok ati sampean anteng boten napa-napa. Mestine istri sampean 4 ya melo anteng. Wis tak duduno rahasiane ngeten Pak. Buka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Antenge hati duduknya di mana? Di kekayaan? No. Jabatan? No. Siapapun wanita kalau hatinya sudah mau merapat datang Allah ke makrifat, mboten enten alasan ati ruwet. Ati mesti anteng. Anteng. Gara-gara istri yang kita cari itu dereng makrifat ya apa? Ya niku, enggak ruwet iku. Akhirnya muncul cemburu, muncul sifat hasud,
apalagi rumahnya tidak satu rumah. Sana dibikin istana, yang sana pikiran gini Pak, mungkin ya Mbak Uwe iki masih gede-gede, terus sama semua berprasangka yang tidak baik. Itu kalau tidak makrifat pada Allah. Kalau hatinya makrifat Allah, apapun yang dihadapkan mesti ning ati longgar, mesti ning ati longgar. Jadi Rasulullah sampai nikah wakilah ada yang mengatakan 4. Bukan berarti Rasulullah itu hiper. Wonten sing ngelokno hiper lho niki. Ngoten nggih? Kula kurang setuju. Beliau itu Allah tetapkan istri 1 sampai di atas 1. Itu maksud Allah. Pertama niki. Untuk menghadirkan satu kendaraan, yang kendaraan itu beliau jadikan sebagai tumpaan untuk bertemu Allah. Berarti semakin banyak kendaraan semakin baik. Situ misalnya bensinnya telas, situ Pak wis dipakai. Iku ngomong kendaraan loh Pak ya, ngomong kendaraan saya. Sehingga pertama kali mengapa harus Sayyidah Khadijah, dan beliau posisinya masih dalam keadaan bujangan, sementara beliau Sayyidah Khadijah beliau sudah rondo. Nah, sudah rondo umur 40 pisan. Tapi beliau posisinya menjadi ghaniyah, orang berada. Maksud Allah menyelamatkan jiwanya Siti Khadijah supaya harta benda itu tidak menjadikan hijab, dijodohkan kepada Rasulullah. Ngoten lho maksudnya. Berarti jenengan Bu sing sugih umpama dinikah seorang laki-laki sing gak duwe, mohon maaf, kok diseret ati sampai nangone kemakrifatan, iku bentuk Allah menyelamatkan kita dari pengaruhe gebiarin dunya kesugihan itu. Paham nggih? Kula mboten ngengken sampean rabio maneh, ndak Bu, itu asu mboten. Cuman tadi barometere kalau 2 ndadekno ruwet mending sitok. Setuju Bu nggih? Oh, kompak. Lho nggih. Tujuannya kan litas kunu, supaya jenengan iki mendapatkan keantengan yo ilaiha muannas, dadi sitok ae. Tapi bukan berarti maksude sitok iku mesti tenang. Bukan berarti ngoten. Nggih nyuwun sewu kadang sitoke ruwet kok yoan. Karena memang pelakunya belum makrifat. Siapapun kita lah, gak usah nyalahkan orang lain. Siapapun kita kalau hati belum tawakal betul-betul yang disebut sebagai makrifat, wis ta Pak, ketemu sing gak enak. Ati mesti takholi Pak. Sing muncul marah-marah. Estu wis ruwet isine ati sampean kali kula, wis tah turu ngliwet. Isoke turu nek gak ngono ngliwet, turu ya ruwet niku dah. Udah, kata Allah, Adam, bagaimana keadaanmu ketika di dunia? Nyonyor Gusti, makannya harus kerja. Pingin beli kopi harus punya uang dan lain sebagainya. Dulu ada di akhirat. Ya Allah, kita itu Nabi Adam minta apapun, apa duwe kerentak, enggak usah gini, langsung datang. Waktu kita kecil Pak, anak pada kita sebagai orang tua minta apa? Nya, anak enggak pernah kerja. Lah sekarang, kalau begitu Adam kepingin kembali ke asalmu, negeri asal akhirat, oke, ini terimalah kalimat ini. Sama dengan kita Pak. Kalau jenengan pengen estu di dunia ini, jiwa bisa masuk alam akhirat, ikuti teladan Rasulullah, dimangkana yarjullaha wal yaumal akhirah
kuncinya wa dzakarallaha kuncinya ada di zikir. Jadi di situ tadi kita melihat orang cantik yang lebih baik mana? Itu tadi sampai nderek wasilun. Tetep coro akal sampai iku yo ada rasa seneng, hati sampai jatuhnya senengi karena cantiknya Gusti Allah mekaten. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baiti wa ashabil kiram, khususan sedaya jamaah khususnya sing wonten majelis maupun di luar, wa ahlihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim fid dunya ila liqa'illahi ta'ala. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin biwasilatika ya Rasulullah ya Fattahu ya Alim iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika ya Allah wa binuri ma'unatika wa syafa'atika wa ma'rafatika. Allahumma ya Allah ij'alna wa ilaihim min ahli syuhudika wa ahli ta'atika wa ahli zikrika wa ahli ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina wa ilaihim fi umurina wa ilaihim min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.